Ini yang kita bisa melabeli kita bahwa kita seorang penulis. Harus itu. Jenengan seorang penulis semua. Ya. Hebatnya apa penulis? Oh, banyak hebatnya. Saya ini buku saya ketiga. Ini buku saya ketiga. Buku saya kedua ketiga itu tanpa modal. Buku kedua saya itu tebalnya hampir 300. Itu butuh 27 juta saya menerbitkan buku itu. Saya tidak mengeluarkan sepeser pun karena dapat sponsor. Buku ketiga ini pun saya dapat sponsor dari pemilik perumahan BP KB itu Pak Lido 11 juta sekian, langsung ditembak Pak Lido. Saya cetak 400 eksemplar. Ya saya jual iya, tapi saya sering bagi-bagi kepada teman-teman. Saya pelatihan apa, bawa 10, bawa 5. Ada kebagian untuk mendonasikan buku ini supaya bisa dibaca bersama-sama. Nah, apa ya perjuangan? Ini kan ada Pak Mukti, Prof Mukti itu masih menjabat sebagai sekretaris umum PP Muhammadiyah. Saya minta testimoninya beliau dan dia membuat testimoni seperti ini. Ya, jadi apa? Memang ini adalah cita-cita saya sejak awal. Saya harus bisa menerbitkan buku. Karena apa? Menurut saya, ketika saya bisa menerbitkan buku, ini akan saya berikan pada anak saya dan selalu saya pajang di perpustakaan rumah saya supaya anak saya tahu, oh ayahnya seorang penulis meskipun masih ecek-ecek itu. Terus saya seperti itu ingin memotivasi anak saya. Jadi kita harus bisa melabeli itu. Kalau saya tidak melabeli bahwa saya penulis, nggak mungkin buku ketiga bisa selesai. Nah, itu menjadi motivasi saya untuk terus menulis dan menulis. Nah, ini ya. Terus bagaimana sih kita bisa membuat tulisan atau artikel? Ya, dengan catatan artikel yang berbobot. Harus itu. Berbobot artinya apa? Ya informasinya penting, nggak hoax. Harus ada data, harus sesuai dengan fakta. Supaya tulisan kita benar-benar apa yang dibutuhkan dan mengandung informasi yang dibutuhkan oleh netizen. Apa itu opini atau artikel harus berbobot. Kalau nggak berbobot, itu biasanya redaktur itu akan bisa menilai. Saya nulis cerpen ke Jawa Pos itu nggak pernah diterima. Meskipun redaktur teman saya kuliah, saya jabri, saya telepon loh juga nggak penter. Nggak penter dalam arti bisa lolos atau enggak? Ya nggak lolos. Makanya saya terus membaca gaya cerita cerpen di Jawa kayak apa sih yang diinginkan oleh pembaca itu, oleh redaktur itu apa. Maka saya baca, oh gaya seperti ini, saya akan membuat seperti ini. Lah, jenengan semua juga sama. Ketika nulis opini atau artikel ke media apapun, harus melihat gaya mereka kayak apa. Kalau jenengan ke Jawa dengan Kompas berbeda, Kompas dengan Republika pasti berbeda, PWMU dengan Tagar pasti berbeda, dan sebagainya. Ini ciri khusus. Nggak bisa jenengan, meskipun jenengan itu opini diterima di Kompas, terus jenengan ujung-ujung ke Jawa minta diterima, nggak bisa karena beda gaya. Lah gaya ini ya, gaya selingkuh inilah istilahnya gaya selingkuh. Gaya selingkuh inilah yang harus jenengan miliki supaya tulisan-tulisan jenengan itu berbobot dan bisa diterima di media-media yang jenengan kirimkan itu. Nah ini yang benar-benar harus dimengerti, dipahami. Saya nulis cerpen opini pustaka di Matan itu ya saya baca matanya dulu. Kayak apa sih gayanya, kayak gini gayanya. Saya baca, bukan saya kenal dengan redakturnya, dengan profil enggak. Saya baca berkali-kali oh kayak gini, maka saya menyesuaikan. Karena tulisan saya masukkan ke Matan. Kalau saya pengen ke Republika Kompas saya harus baca Kompas supaya tahu gaya opini artikel di Kompas kayak apa, supaya mengikuti itu. Nah ini yang harus jenengan kuasai. Gaya selingkuh ini jenengan harus lakukan supaya jenengan ketika nulis opini artikel ke media manapun jenengan bisa menyesuaikan dan tulisan jenengan bisa masuk. Oke. Itu yang pertama adalah, nah ini yang paling utama itu. Yang pertama adalah tanpa menentukan topik sejak awal. Kalau jenengan tanpa menentukan topik, jenengan akan susah, kesulitan. Bu, silakan membuat artikel. Temanya apa? Terserah. Bingung kan jenengan kan ya? Opo. Bu, membuat artikel opini tentang bullying. Maka jenengan pasti fokusnya ke bullying. Datanya dari mana? Oh, saya ke dinas pendidikan. Oh, kemarin ada berita ini, saya akan lihat datanya. Tentukan topik dulu. Semua tulisan apapun, gayanya, rubriknya, topik menjadi utama. Nulis opini mengenai apa, artikel mengenai apa, dan sebagainya, pasti ada topiknya dulu. Parentingnya kayak apa? Nah ini harus jenengan tentukan dulu. Tanpa topik itu, jenengan akan mengalami kesulitan dalam menulis. Bisa berhari-hari, berbulan-bulan nggak selesai. Nggak selesai. Ya, nggak selesai. Maka harus ada topik yang itu nanti menuntun jenengan ketika menguraikan paragraf pertama, 2, 3 dan seterusnya. Apalagi biasanya media itu ada minimalnya, minimal 500, minimal 800, minimal 1000. Jenengan untuk paragraf pertama terus D lagi, ya mari. Gimana caranya? Tulis aja Bu, tulis aja, tanpa mikir aja, tulis aja. Nanti kan ada tahapan berikutnya, dibaca ulang. Nah biasanya editor itu ketika jenengan menulis sebuah tulisan antara paragraf pertama kedua nggak nyambung, dengan tiga nggak nyambung, dengan empat nggak nyambung, lah itu biasanya gampang editor itu. Gitu selesai itu. Saya pernah mendapat kiriman berita yang hampir 2000 kata.
itu saya jadikan 2 berita. Saya pakai 1000. Ada sub judulnya ada. Kalau nggak ada subjudul nanti kesulitan malah saya. Nah itu saya potong setengah, saya jadikan 2 berita. Saya izin dulu pada penulisnya, izin saya akan jadikan 2 berita. Ya memang harus effortnya harus berbeda. Ngedit itu harus butuh 2 jam ngeditnya itu. Dan itu tengah malam dulu ngeditnya. Jam 11 sampai jam 2 itu ngedit tulisannya 2000 itu. Gitu loh. Isinya gak viral kan ya. Ya udah gak viral ya. Ngedit sampai jam 2 gak viral ya. Ada yang nulis bentar viral gitu ya. Jadi memang netizen itu memang bisa memilih mana sih yang disuka, dan itu biasanya tanpa disuruh mereka akan memviralkan berita kita, akan memviralkan konten kita. Lalu itu menjadi kunci utama dengan sama ketika menentukan topiknya. Ketika sekarang lagi booming mengenai bullying atau guru yang dikriminalisasi dia, jadi kan harus support tema itu. Karena lagi ada di lingkungan jenengan semua. Nggak mungkin ketika jenengan ngirim ke media mengenai Ramadan, masih lama Ramadan. Ya nanti ketika Ramadan menjelang satu minggu sebelum Ramadan, jenengan kirim artikel mengenai Ramadan. Ya sekarang lagi ini apa mengenai bullying. Itu jenengan jangan perlas itu bullying itu dan seterusnya. Jadi tentukan tema topik terlebih dahulu. Yang kedua adalah jenengan tahu pembacanya. Pembaca jenengan siapa? Anak remaja. Kalau anak remaja ibu, maka paragraf dalam tulisan jenengan itu harus bahasanya bahasa gaul. Anak remaja itu nggak suka dengan bahasa formal. Harus melihat pembacanya dulu. Oh, Mantan itu adalah media majalah yang dibaca oleh pendidik gitu kan ya. Ya nggak mungkin saya menulis perselingkuhan. Oh, mengenai apa ya, motivasi, guru dan sebagainya, ya seperti itu. Opininya yang mengenai pendidikan, mengenai literasi dan sebagainya itu. Karena apa? Kita tahu pembaca media itu. Oh, media itu siapa bacanya? Oh, anak remaja. Remaja sukanya apa? Suka nggak dengan tema ini? Suka dengan tema ini? Tahu dulu pembaca siapa. Kalau jenengan sudah tahu target pembacanya, maka jenengan mengambil hatinya itu lebih cepat. Oke? Jadi kita harus tahu pembacanya dari media yang akan kita kirimkan tulisan kita itu. Nanti insya Allah panitia akan mengirim naskahnya kok ibu ya, PPT maupun naskah wordnya ke jenengan semua nanti. Ada semua saya kirim ke panitia semua. Melakukan riset penelitian. Ini yang jarang sekali ada seorang penulis artikel yang melakukan riset atau penelitian itu. Karena kita kadang-kadang kan pengennya instan, cepat hari selesai, gitu kan ya, pengen selesai nih. Padahal tulisan kita masih mentah, data nggak valid, kurang lengkap sebagainya. Lalu kalau mengenai bullying ya tanya ke dinas pendidikan di SD tahun 2023 sampai 2024 ini sampai bulan itu berapa sih kasus bullying di SD, di SMP, di SMA, di Gresik itu ada berapa? Ya kita tahu di sana. Karena yang punya data mereka. Gitu. Nah ini yang riset-riset ini yang kita lakukan. Ketika ada yang bullying kita wawancara pada yang bersangkutan yang kasus bullying itu, bagaimana sih kena mental apa dan sebagainya, kita tanya ke mereka. Nah itu nanti kita masukkan dalam tulisan kita, lebih valid tulisan kita. Yang keempat adalah memperkuat konsep artikelnya. Ya ini ya, mengetik kutipan dari sumber. Jangan sampai kita menggunakan kutipan-kutipan tapi tanpa menyebut sumbernya. Gak boleh, ini bentuk ketidakjujuran. Harus mencantumkan sumbernya. Oh diambil dari detik.com, misal apa sih, berita kapan sih, itu kita sebutkan, gak apa-apa. Gak usah malu itu, karena itu bentuk kejujuran seorang penulis. Sama jenengan ketika buat skripsi atau tesis dulu kan ada data pustaka. Lah itu bentuk kejujuran jenengan nulis skripsi atau disertasi jenengan. Lah penulis pun sama, harus mencantumkan sumber supaya kita tidak dikatakan plagiator. Tuh. Yang kelima adalah buatlah menjadi spesifik. Jika ada tulisan yang terlalu panjang dan bertele-tele, oh ini loh Bu ya. Nah ini biasanya. Jadi ini penyakit kita kadang-kadang. Dan bagi editor gampang. Bertele-tele itu pasti gampang. Di blok dia hilang. Sampai ada yang protes, Pak, kemarin saya kirim loh, hampir ada 1000. Kok cuma sedikit beritanya? Nah itu biasanya pertanyaan seperti itu. Dalam hati kita, tulisan nggak nyambung kabeh, disambung-sambung nggak iso, datanya nggak valid, data nama nggak lengkap, gelar nggak dicantumkan, jabatannya nggak ada. Sampai saya pernah WA itu, nama kepala sekolah SMA Muhammad Sudarjo, nama lengkapnya siapa? Si penulis yang jawab WA saya, jenengan editor baru ya? Ya sudah saya jawab lagi gitu ya. Badan kepala sekolah nama apa teman saya itu. Saya juga tahu nama aslinya, nama lengkapnya, gelar saya tahu. Tapi saya ngetes penulisnya gitu. Nama lengkapnya siapa, gelarnya apa. Malah saya dikatakan, jenengan editor baru ya? Jika saya jawab. Nah ini apa kadang-kadang kita menulis apapun itu nggak lengkap. Nama sekolah nggak lengkap, nama orang nggak lengkap, gelar nggak lengkap, jabatan nggak lengkap. Nah ini kadang-kadang. Kata Aini toh gitu, nggak ada nama kepanjangannya. Nah kalau ada nama kepanjangan silakan tulis nama kepanjangannya. Gelarnya tulis kalian, itu karena apa? Kita mengapresiasi. Jangan sampai kita nulis berita itu hanya nama panggilan tanpa gelar dan sebagainya. Nah ini yang harus. Sama
sampai ada penulis itu namanya Aini, Susi gitu ya. Nama panjangnya siapa sampai difoto KTP-nya itu. Ya memang namanya Susi. Namanya pendek Susi itu aja. KTP-nya difoto ke saya itu. Berikan pada saya, nggak percaya saya itu kan ya. Jadi itu, jadi apa? Data lengkap. Jangan terlalu bertele-tele ketika kita nulis apapun, opini atau artikel atau berita, nggak usah bertele-tele. Dalam hal berbunga-bunga gitu ya, nggak usah. Kan beda. Gaya cerpen, gaya ini kan beda. Nah, menulis opini jangan bertele-tele. Biasanya orang yang bertele-tele biasanya menyimpang dan itu gampang dilihat oleh editor. Ya. Yang keenam adalah ini yang penyakit kita. Kita nggak suka membaca tulisan kita lagi, cepat-cepat kirim ke editor, ke admin. Apa jari, guys? Serabung koan. Jauh, jangan dia terserah, jangan muat terserah, nggak dimuat terserah. Kita kan kadang-kadang kan, ya sakno, ya. Nulis sudah berhari-hari, berjam-jam, sebagai berminggu-minggu, kita nggak apa kita nggak upload itu sakno gitu loh Bu. Tapi kok yo nggak rumongso gitu loh, tulisan nggak lengkap, nggak nyambung, ya. Apa nggak dibaca dulu gitu loh ya. Jadi kadang-kadang kita itu apa tidak atau jarang membaca tulisan kita dulu sebelum dikirim. Ngirim apapun, cerpen, opini, artikel, berita, kadang-kadang kita pengen cepat-cepat ngirim ke admin. Tapi jarang melalui proses tahapan baca ulang. Baca ulang. Revisi kalau ada kesalahan. Revisi kalau ada kekeliruan. Revisi kalau ada ejaan yang tidak sesuai. Sampai hari ini loh masih banyak yang tidak bisa membedakan di sebagai imbuhan sama di sebagai kata depan. Kapan diri yang digabung, kapan di yang dipisah. Itu tidak hanya guru non bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia juga ada yang nggak tahu. Kita kalau neliti sampai hal yang sekecil itu, di yang dipisah, di yang digabung, di sana yang dipisah, di sini yang digabung, itu masih. Lah itu fungsinya adalah ketika kita merevisi sendiri itu. Barangkali tadi tulisnya terlalu cepat sehingga ada kesalahan. Oh ada tipe yang salah tulis, salah ketik. Oh ada ejaan yang salah. Oh ada yang sebagainya. Lah kita belum pada tahapan itu. Maka ini penyakit kita semua, termasuk saya juga sama. Maka ketika tulisan sudah selesai, kita baca ulang. Nggak apa, tidak perlu satu kali, bisa berkali-kali, 2 kali, 3 kali, pasti nanti menemukan kesalahan. Oh paragraf terlalu panjang, kita cut di tengah-tengah, kita jadikan paragraf. Sama dengan syaratnya judul tadi, judul jangan terlalu panjang. Sama dengan membuat paragraf, jenengan juga nggak boleh panjang-panjang supaya pembaca tidak megap-megap membacanya. Cukup satu paragraf, satu kalimat, satu paragraf bukan nggak apa-apa. Karena media sosial dengan koran itu berbeda. Jadi nggak usah panjang-panjang. Ada yang ngira saya kan nggak ada paragrafnya. Berturut, saya bingung itu. Saya berhenti di terminal mana ini? Untuk berhenti bernafas itu nggak ada. Beda yang berparagraf, enak. Saya berhentinya enak. Mengambil nafas kembali itu enak, membaca di paragraf berikutnya lah. Ini yang harus diperhatikan ketika melakukan revisi ulang itu. Nah ini harus kita lakukan supaya tulisan kita itu ketika benar kita kirim ke admin manapun itu kita Bismillah, ini yang terbaik. Dan itu kalau jenengan lakukan semua, editor itu enak, nggak banyak editannya, cuma 5 menit selesai. Meringankan beban tugasnya editor. Loh ada yang 5 menit selesai, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang berhari-hari karena kita konfirmasi tidak dijawab. Ada seperti itu. Maka untuk meringankan beban ini, jenengan harus baca ulang, koreksi ulang, perbaiki. Kalau sudah fix, sudah pasti benar, kirim ke admin. Itu akan memudahkan. Karena apa? Editor itu selain mengedit jenengan pasti mengupload ke webnya. Dan mengupload web itu butuh waktu. Foto jenengan yang jenengan kirim perlu di-crop. Kalau kurang terang diterangkan, posisinya kurang bagus dibaguskan. Itu tugasnya editor. Itu loh sudah terbit nggak pernah di-share. Saya baca cuma 50 nggak sampai 10k, 5k nggak sampai 10. Aduh ya Allah, ngedit malam-malam gak viral. Oke, jadi ini ya, ini harus kita lakukan. Siapapun penulis yang sudah terkenal pun melakukan hal ini. Seorang penulis novel, ya jangan dipikirkan penulis novel yang terkenal. Andre Herata itu punya tim khusus. Dia nulis yang meneliti perhuruf berkata itu timnya itu. Pidiba itu juga sama, punya tim. Makanya ketika saya pernah telepon ke manajernya Pidiba gitu ya, yang novel terakhirnya difilmkan itu ya, hidup ini terlalu banyak kamu itu sudah tayang di Facebook. Hidup ini terlalu banyak kamu, itu bagus sekali itu punya tim. Saya telepon ke manajernya, kalau saya mengganti apa Pidiba berapa rupiah yang harus saya bayar ke Gresik. 2 tahun yang lalu manajernya bilang 24 juta. Itu belum termasuk tiket pesawat dan hotel. Karena dia membawa tim dan harus hotel bintang 5. Waduh. Sama dengan penulis-penulis sepantaran dia, selevel dia ya sekitar itu 22, 23, 24 asalnya seperti itu. Asmana dia pun sekitar 23 Asmana dia, itu pun ada timnya. Jadi jangan dikira Andre Herata gak punya tim, punya yang meneliti huruf per huruf, berkata-berkata itu ada timnya. Kenapa sih menteri kok bisa nulis itu? Itu ada ghostwriternya itu. Ada ghostwriter, tahu ghostwriter
nggih? Ada penulis satunya ada itu. Yang nuliskan maksudnya dia ngomong di belakang ada penulisan dia akan jadi buku itu. Itu namanya ghostwriter. Gitu nggih? Dengan ini nanti sudah menjadi figur nulis cari ghostwriter. Karena teman saya di Jakarta juga kerjanya jadi itu, jadi ghostwriter itu. Jadi mendapat job dari pejabat-pejabat, nulis buku dia tawarkan demi ghostwriter. Bayarnya tinggi. Satu project itu bisa 25-30 juta. Ya dirulis sampai mulai awal sampai akhir. Setelah ditulis diserahkan pada penulis pada nama itu, dicek benar oke nyetak. Namanya ghostwriter. Siluman. Nah ini yang tadi Ibu ya, buat judul yang menarik. Fungsi dari judul adalah membuat pembaca tahu apa topik yang akan dibahas pada artikel yang jenengan buat itu. Oleh karena itu, buatlah judul yang menarik dari judul yang terlalu panjang dan rumit disajikan. Jangan membuat itu. Apalagi kalau jenengan buat judul, jenengan malah gak tahu artinya apa, maksudnya apa. Itu kan aneh itu. Katanya anak kecil aneh. Bikin sendiri, makanya kita tahu sendiri, tidak jelas. Ada seperti itu. Sampai kalau saya gitu, Bu, tanggapan tapi maksudnya apa? Saya juga nggak tahu itu lah. Susah di situ, sudah selesai itu. Ya, itu yang mematikan motivasi editor itu. Nah, ini Bu ya, kita masuk ke latihan kedua. Ya, nanti latihan kedua, nanti endingnya akan berikan 10 penyakit dari seorang penulis nanti. Nanti evaluasinya. Ya, Ibu, sekarang waktunya lebih panjang. Praktek hari ini, siang hari ini beda dengan yang tadi. Sekarang adalah minimal 4-5 paragraf. Bikin opini dengan tema yang Anda minati. Silakan yang Anda minati. Kenapa? Saya tentukan bukan apa tema A, tema B enggak, tapi jenengan minati. Saya takut ketika jenengan saya kasih tema bullying, ada yang di belakang nggak suka bullying gitu. Nggak bisa bullying itu apa sih? Takutnya itu saya. Maka jenengan minati. Mau parenting apa, mau silakan. Mau generasi Z, mau apa silakan, mau literasi silakan. Yang penting jenengan kuasai. Dan ini penting. Poin yang pertama ini. Jadi tema yang diminati itu adalah supaya jenengan itu paham, mendalami ilmu dari tema yang jenengan kuasai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah opini harus berjudul, harus ada judul yang menarik. Jangan bikin ngos-ngosan pembaca. Ya pendek, simple, yang menggambarkan isi opini jenengan semua. Ya minimal 4-5 paragraf. Silakan. Mau diambil 4-nya atau 5-nya silakan. Itu minimal. Boleh 8, boleh 9, boleh 1000 silakan. Ya. Nanti kirim ke WA saya akan mengambil 2 opini terbaik yang nanti akan mendapat buku dari saya. Siap Ibu? Ya. Mohon maaf sebelumnya guys, saya memaksa guys. Ya, supaya jenengan ketika dipaksa nanti ketagihan gitu loh, menjadi manusia abnormal. Di rumah nulis, sambil masak nulis, sambil berjalan nulis. Apakah bisa? Oh iya, silakan. Saya buka pertanyaan dulu, baru kita latihan. Silakan, yang belakang, Mbak Iwi, monggo kalau bertanya. Sorry, saya belum membuka pertanyaan. Iya. Terlalu kelasnya aku sekali. Monggo ini. Untuk memperjelas saja apa bedanya dari opini, artikel dan sejenisnya. Iya, satu lagi monggo. Monggo apa keluhan jenengan penyakit jenengan? Mungkin pengalaman selama ini ya berbagi pengalaman. Berbagi kesusahan. Terima kasih atas waktunya. Saya Bu Sylvie dari BCA Kebumas. Begini Pak, untuk menulis itu kan kita harus punya bahan ya. Salah satunya membaca. Membaca kan tidak harus secara tekstual, bisa kontekstual, misalnya dengan pengalaman hidup kita, pengalaman masa kecil ataupun organisasi yang bisa jadi media tulis. Cuman terkadang saya itu keinginan ada Pak, saya senang membaca cerpen di Matan, ya, gitu, karena bahasanya rileks, mudah dipahami. Saya juga suka membaca tulisannya Pak Nur Huda yang di PWN itu, mudah dipahami. Secara pribadi ada keinginan, tapi tidak ada keberanian gitu loh Pak. Keberanian untuk nulis kayaknya kurang pede. Sedang kadang sudah membuat sampai 2 lembar gitu ya. Oh ini yo, ini habis kasih tahu gitu Pak, jadi tidak ada kepedean, keberanian. Maka untuk memulai dari diri sendiri itu Pak, bagaimana caranya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan Pak Arif. Yang satu dari Bu Tiwi, perbedaan opini, berita sama fakta tadi. Artikel. Yang kedua ini nanti bagaimana membangkitkan motivasi diri ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiwi. Perbedaan artikel opini itu, kalau opini itu murni opini jenengan, murni pendapat jenengan. Jadi jenengan berpendapat apapun silakan. Ya, tetapi kalau artikel jenengan bisa mengambil sumber pendapat dari orang lain, bisa mengambil pendapat dari buku, dari tokoh siapa silakan, tetapi dengan menyebutkan sumbernya. Itu bedanya dengan artikel. Jadi artikel ini harus diperkaya dengan data-data, dengan referensi dari pendapat orang, ilmuwan silakan. Itu namanya di artikel itu dikuatkan. Contoh mengenai bullying menurut ini adalah kita kan pasti ini sebagai penguat kita, itu dari pendapat orang lain, para ahli silakan. Tetapi kita jangan sampai lupa menyebutkan sumbernya. Itu bedanya artikel sama opini itu. Maka yang paling mudah adalah beropini itu. Paling sering kan beropini kita. Karena itu pendapat jenengan melihat
kasus dari sudut pandang bullying dari sudut pandang ini bagaimana? Itu pendapat jenengan. Tinggal jenengan kuat nggak dengan ilmu mengenai tema itu. Ketika nggak kuat, ya nanti mentah berita kita. Saya membuat opini mengenai politik saya nggak bisa. Pilkada saya nggak bisa, saya nggak punya ilmunya. Makanya saya ketika disuruh membuat opini mengenai pilkada saya nggak bisa, saya angkat tangan saya itu. Daripada nanti saya berita saya mentah, salah, takut. Tetapi bisa dimulai dengan saya memperkaya dulu, membaca dulu. Oh seperti ini, memang belum bisa. Maka butuh waktu. Nah, ini yang harus dikuasai oleh ibu-ibu ketika membuat opini atau artikel. Kuasai tema topiknya dulu. Ketika jenengan kuasai, saya yakin nanti akan jenengan bisa menulis berlembar-lembar. Secara nggak sadar jenengan itu nanti bisa menulis 800, 1000 lebih tanpa disadari. Karena apa? Topik yang jenengan ulas itu sesuai dengan passion jenengan, sesuai dengan keinginan jenengan. Kalau dipaksa ya mentah sekali. Ya ini yang jadi bedanya opini sama artikel ya. Kalau opini pure murni adalah pendapat jenengan, tidak boleh disusupi dengan pendapat orang lain atau dari referensi dari buku dan sebagainya. Murni pendapat jenengan. Tetapi kalau artikel masih terbuka untuk mengambil data pendapat orang lain, referensi dari luar untuk memperkuat dari pendapat kita, itu silakan. Ketika saya membuat artikel mengenai batik, ya saya mencari referensi batik itu. Oh batik seperti ini, motifnya ini apa sih? Saya cari, saya baca buku. Karena saya dituntut untuk ikut lomba artikel ini yang harus kuasai mengenai batik Gersikan. Saya harus baca buku mengenai batik Gersikan apa sih motifnya itu, kearifan lokal apa sih yang ingin dicantumkan dalam batik Gersik itu, dan saya baca. Nah ini bedanya opini sama artikel. Jenengan nanti adalah pure membuat opini, tapi dengan tema yang jenengan kuasai. Monggo, jenengan kuasai mengenai apa? Parenting silakan, mengenai mengasuh anak, komunikasi, tulis, terserah jenengan. Yang kedua adalah itu penyakit saya dulu ibu. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Ketika mau ngirim nggak jadi, karena takut. Kalau ketakutan penyakit ini terus kita tanam dalam diri kita nggak bisa, punya percaya diri untuk ngirim. Biarkan pembaca itu menilai tulisan kita. Tapi kadang-kadang ada yang ngomong, itu sudah down. Itu kan sudah down. Loh ada penulis itu ketika di komen sama editor sudah nggak nulis lagi, itu ada. Sampai komen, mendingan saya dimarahin kepala sekolah daripada dimarahin oleh editor. Karena kalau dimarahin editor itu membekas sampai berhari-hari. Kalau dimarahin kepala sekolah hilang bisa-bisa. Nah, menjadi harus kuat. Saya dikatakan rekan saya dimuat di buletinnya UNU Gresik, saya dikatakan jelek ya nggak apa-apa, saya kan belajar. Saya nulis cerpen di Matan itu tahun 2019. Saya dokumen itu sekarang itu. Itu dikatakan jelek juga. Tapi ketika cerpen kedua, ketiga, keempat sudah mulai membaik. Sekarang diminta oleh editor sama redaktur budaya di Matan. Berarti apa? Oh berarti cerpen saya sudah layak. Tetapi kita nggak boleh puas diri, terus meningkatkan kinerja menulis kita. Jadi itu, maka penyakit kita adalah kita itu mengalami ketakutan sendiri. Jenengan mengalami ketakutan sendiri sehingga tulisan jenengan itu hanya ada di file laptop jenengan. Jarang atau tidak dikirim ke media-media itu. Itu ibu ya. Jadi sekarang tipsnya bagaimana? Jenengan harus menutup telinga. Ketika jenengan sudah yakin tulisan jenengan itu bagus, tidak ada yang salah menurut versi jenengan kirim aja, biar redaktur yang komen. Nah ketika redaktur komen itu adalah komennya komen positif, komen membangun untuk perbaikan. Ketika jenengan dikoreksi sekali oleh editor, oleh redaktur, tulisan jenengan berikutnya pasti ada perbaikan. Gayanya pasti ada perbaikan. Kesalahan gak akan jenengan ulangi kedua kalinya, ketiga kalinya. Nah itulah proses bertumbuh jenengan dalam menulis. Seorang penulis, istilahnya gini, tulisan yang baik itu kayak apa sih? Tulisan yang sudah jadi. Ya kan gitu? Cerpen yang bagus itu adalah cerpen yang sudah jadi, bukan cerpen yang dihayal terus. Sudah bikin cerpen, sudah, gimana? Masih di otak, belum tertulis, ya gak jadi. Sudah bikin opini, masih saya pikirkan, ya gak jadi. Maka apa? Tulisan yang baik itu adalah tulisan yang sudah jadi. Ini yang menjadi motivasi kita. Mohon maaf, saya ketika menunaikan ibadah haji tahun 2022, Bapak Tony itu ke rumah saya itu. Bapak Tony itu, Mas Arik, Jolali, nulis yo. Sama istri sudah senggol, nggak boleh nulis itu saya itu. Tapi apa yang saya lakukan? Mulai berangkat dari Gresik menuju ke mana? Ke Surabaya, sampai di sana itu sudah hampir 50 tulisan yang saya buat itu. Karena saya janji sama istri, ketika puncak haji saya nggak nulis. Tapi ketika sudah selesai puncak haji saya nulis. Ya saya nulis ketika saya belanja, istri jari saya nulis. Ketika makan di burung dara saya tulis. Ketika khotbah Masjidil Haram saya tulis. Kok di bahasa Arab Arif? Kan teman saya banyak. Ada Pak Anas terjemahkan. Saya nulis. Jadi khotbah di Nabawi, khotbah di Madinah, di Mekah saya tulis semua. Ya, tapi puncak hajinya tidak saya tulis. Amanah ke istri.
saya fokus itu. Tapi kan saya menulis mengenai ini juga pengalaman seorang haji itu adalah pedagang rokok. Nah, itu juga saya tulis juga. Jadi apa? Karena itu sudah passion, nggak nulis itu merasa gatel kabeh. Ya. Karena waktunya kan beda ya jamnya. Jika saya kirimnya itu biasanya jam 11 malam. Habis dari Masjidil Haram saya nulis setengah jam. Saya kirim ke admin, ke Pak Tony, jam 2 dibuka. Mas Ari kok baru ngirim? Iya, pas dari Masjidil Haram itu saya nulis. Ya. Kenapa? Saya happy pakai HP. Jadi saya memanfaatkan ini. Karena saya nggak pakai edit, saya nggak pakai upload, saya kirim aja kan. Satu hari 1, satu hari 2, saya kirim terus. Sampai datang lagi ke tanah air saya tulis itu. Hampir 50 gitu. Dengan Mas Kemas saya dikasih ini, saya ini juga berita KBR saya itu selalu lancar. Ditanya kayak apa itu saya tulis semua. Jadi perjalanan haji secara digital itu saya punya. Saya punya link-linknya, saya punya semua. Jika ketika saya baca mulai awal, klik itu sudah ketemu. Oh, istri saya ketika ngasih pakai burung dara ini. Nah, foto saya di masjid di masjid ini saya tahu semua. Jadi itu ya Ibu ya. Jadi harus menghilangkan rasa takut dulu. Supaya jenengan ada keberanian, tetapi di situ harus ada keberanian jenengan PD-nya terkuatkan. Karena penyakit jenengan juga dialami oleh penulis-penulis yang lain. Termasuk saya dulu awal. Itu nggih. Bismillah nggih. Nggih, monggo pertanyaan kedua dan ketiga. Terima kasih waktu yang diberikan. Nama saya Maflaha dari PCA Gresik. Saya mau menanyakan dalam menulis opini itu subjek yang dipakai itu apa? Apa penulis, saya atau kami atau bagaimana? Apa tidak perlu ditulis, langsung aja ada statement seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, monggo. Ya, terima kasih. Saya Latifah dari PCA Nukun. Ustaz, beberapa kali saya pernah baca bahkan buku ya. Kesannya itu seperti bahasa lisan, tapi ditulis bentuk buku. Yang terakhir saya punya itu bukunya Dr. Aisyah Dahlan, tapi saya nggak tahu apa beliau yang tulis atau seperti timnya tadi. Sebenarnya itu seperti apa ya Pak? Saya lihat itu kayak dari konten YouTube yang kemudian dibuat bentuk buku, dan itu kelihatan banget kalau itu adalah bahasa tulisan. Dan saya juga pernah ngobrol dengan salah satu kawan saya, dia sudah menerbitkan buku juga. Dia bilang ya nggak apa-apa pakai bahasa lisan itu ditulis sana. Itu gimana Ustaz? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Dua pertanyaan. Yang pertama adalah kita menggunakan kata ganti orang keberapa gitu ya, saya, aku, kami, mereka dan sebagainya. Itu tidak menjadi poin penting gitu ya. Jadi kalau menggunakan aku nanti menjadi pengalaman diri jenengan gitu ya. Tetapi kalau jenengan nanti ketika membuat tulisan opini tanpa menyebut kata ganti orang itu nggak apa-apa, menjelaskan ya bullying yang lagi marak di Indonesia, terutama di SD, kasus ini nggak apa-apa seperti itu tanpa menyebutkan itu. Tetapi di bagian lain kalau jenengan ingin menyampaikan pengalaman jenengan menggunakan aku nggak apa-apa, tapi itu sebagai kutipan. Nah, silakan. Tapi yang paling utama adalah jenengan nggak usah bingung masalah itu dulu. Jenengan kuasai topik dulu. Jenengan dalami topik dulu. Saya ketakutan saya adalah mungkin juga ketakutan jenengan ketika nulis opini dengan tema apapun, tapi jenengan itu masih hanya pop up, masih di kulitnya saja, tidak sampai masuk ke dalamnya. Nah itu biasanya nanti opini kita mengambang, belum sampai pada intinya kok sudah selesai gitu. Nah ini ilmu kita harus kita keluarkan lewat membaca itu. Jadi jenengan fokus pada topiknya, mengenai aku, saya itu boleh pengalaman pribadi itu bisa dicantumkan dalam opini jenengan, nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, bahasa tulis, bahasa lihat itu nggak masalah, nggak apa-apa. Sekarang banyak kan Bu, youtuber yang mengalihkan menjadi buku itu. Ria Ricis itu kan banyak bukunya dari YouTube-nya diubah menjadi buku itu. Dan itu laris gitu. Isinya juga gitu-gitu aja. Karena dia mengambil nama pekennya itu. Kalau kita membeli buku kan pasti bersama seperti ini, nggak bisa dibuka. Hanya nama Ria Ricis itu orang pasti beli. Karena lewat nama terkenalnya itu. Tapi ikon nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Ya karena belum terkenal gitu ya. Jadi apa? Dia pakai nama itu. Tapi ketika dibuka ya bagus. Ya bagus, tapi kadang-kadang cuma tulisan sepenggal apa gitu ya. Ada yang buku itu isinya gambar tok ya ada. Gambar tok juga ada. Iya, jadi apa? Gak apa-apa, bentuknya bahasa lisan yang dari itu diubah silakan, gak apa-apa. Ya, yang penting adalah ketika kita nulis apapun, konten harus tetap menjadi utama. Jangan sampai konten yang kita sampaikan dalam dakwah kita itu menjadi abu-abu gak jelas, tapi harus jelas itu. Dan disinilah kekuatan membaca itu yang menjadi penting. Saya itu penggemar Andre Hirata. Saya kemarin beli buku terakhir itu adalah novel yang bahasa Inggris yang sudah dibahasa Indonesia. Diterbitkan tahun 2022, saya beli baru 2024 ini. Itu menarik itu, karena apa? Saya suka dengan gaya penceritaannya. Karena saya suka dengan gaya penceritaannya, buku semua saya baca buku dia. Ada buku baru saya akan beli langsung di buku. Hanya yang tebalnya hampir 500 saya beli. Karena apa? Saya suka gaya penceritaannya, khas
Melayunya, mendeskripsikan orang, mendeskripsikan watak, mendeskripsikan apa itu lengkap menurut saya. Makanya saya akan menjadi Robin. Ya, Andre Rajat sebagai Batman-nya, saya jadi Robin-nya. Lewat apa? Saya membaca karya-karya dia. Karena saya ingin menulis novel, sampai sekarang belum jadi-jadi. Itu Bu, jadi sudah halaman 100 berapa? Saya tinggal. Nggak mood saya tinggal. Jangan sampai kita nulis nggak putus kita paksa. Pasti elek. Pasti elek. Makanya kan mood itu dicari. Saya mencari mood itu harus 2 jam terus. Saya waktu senggang, nggak boleh ganggu. 2 jam itu saya mencari moodnya. Kalau nggak ada mood saya tinggal, saya ganti yang lain, baca apa. Nanti ketemu lagi tulis lagi. Karena mood itu seperti itu, sering hilang, sering datang, tidak diundang. Seperti apa Bu? Jelangkung. Ya, datang nggak diundang, pergi nggak disuruh itu. Jadi kita harus itu, kita ada mood langsung nulis, selesai. Nulis cerpen 2 jam ketika mood ada, selesai itu. Kalau nggak ada mood, 1-2 hari nggak selesai karena mood nggak datang. Ya kita cari mood itu. Nah, lewat membaca dan sebagainya. Itu ya, jadi bahasa lisan monggo apa-apa. Karena apa? Intinya bahasa lisan atau apapun, intinya adalah bagaimana konten yang dia sampaikan dalam tulisan itu benar-benar sesuai dengan topik yang dia bahas dan enak dibaca. Saya membaca tulisan-tulisan orang terkenal juga, ketika dibaca juga bagus. Tanpa berpikir itu tulisan dia atau tidak gitu loh. Yang penting saya baca. Itu aja, ya. Monggo yang mau bertanya kembali. Satu penanya terakhir. Monggo Ibu. Nama saya Gina dari BCA Manyar. Di sini saya bukan bertanya Pak, cuma memohon saja. Saya ini bukan guru bahasa Indonesia, kemudian tidak pernah menyentuh bahasa Indonesia, maksudnya nggak pernah mengajar, nggak pernah gitu. Jadi saya di sini ini 0, kemudian di majelis tablek dan ketajian ini juga kena sambur Pak, ketiban sambur kalau orang Jawa. Jadi datang ke sini hanya bermodalkan minat. Maka saya berharap kepada Bapak, apa yang sudah kita tulis tadi, karena backgroundnya masing-masing, lah kalau seperti saya ini pegang HP saja juga bisa menyalakan dan menutup. Nah ini saya berharap nanti tulisan-tulisan itu kesalahannya dikoreksi ya Pak ya, kemudian dikirim ulang pada si penulis. Mungkin yang sudah benar nggak usah Pak. Yang salah punya saya, mungkin salah semuanya. Jadi itu nanti saya bisa koreksi karena saya dikirim ke sini mempunyai tanggung jawab besar ya kepada PCA-nya. Jadi nanti bisa menularkan, paling tidak ya secupil lah Pak. Ya, terima kasih banyak ya. Semoga ilmu yang saya terima pada hari ini nanti bisa dikembangkan dan bermanfaat. Terima kasih Bapak dan mohon maaf. Terima kasih Bu, luar biasa. Monggo Pak Rik. Ya, terima kasih Ibu. Minimal jenengan nanti kan bisa nulis berita tentang liputan di masing-masing gitu ya. Ketika di cabangnya masing-masing ada kegiatan, bisa meliput kegiatan itu, bisa dikirim kemana silakan. Minimal itu, minimal berita. Nanti insya Allah yang sudah ngirim ke saya, berita tadi akan saya berikan evaluasi. Dan nanti opini yang jenengan buat nanti akan saya kirim balik ke panitia. Ya, sehingga nanti panitia kan punya lembar opini yang sudah jenengan buat itu. Lepas dari itu baik atau belum, nanti akan saya berikan evaluasi terkait dengan hal itu. Maka di sini semangat kita sama, semangat kita adalah saling belajar. Saya juga terus belajar Ibu, jadi saya bukan Superman, saya juga terus belajar. Saya terus menimbang ilmu bagaimana sih menulis yang baik yang disukai oleh netizen itu kayak apa. Saya terus belajar itu. Mudah-mudahan semangat inilah yang nanti akan menjadi menjadi kekuatan kita untuk bisa menulis di lembaga-lembaga jenengan itu, di PCM itu bisa diliput kegiatannya. Apalagi kalau jenengan nanti selesai pelatihan ini nanti bisa membuat opini, kan luar biasa itu ya, luar biasa itu ya. Jadi itu ya, itu Ibu nggih. Jadi Ibu sekarang buat dengan tema yang jenengan minati. Terserah, yang minati loh ya Ibu ya. Mau jenengan mau buat opini mengenai olahraga, kalau olahraga jenengan minati silakan. Mau dakwah apa silakan. Kalau itu memang jenengan minati dan jenengan kuasai, silakan dibuat opini. Jangan sampai nanti saya paksa membuat pilkada jenengan nggak bisa. Ya, mengenai pilpres juga nggak bisa, malah nggak selesai nanti tugasnya. Silakan jangan buat 4-5 paragraf, diberi judul, dikasih nama penulisnya, dan bentuknya adalah opini. Monggo Ibu, diberikan waktu berapa menit dulu ya? Setengah jam nggih? Setengah jam? Sampai jam 3 nggih? Sampai jam 3, monggo jenengan buat, jenengan merenung, jangan jenengan semedi dulu untuk membuat opini. Dipersilakan. Masih belum sembuh total, masih belum sembuh. Masih ada yang melingkapi diri kita. Ini, yang pertama adalah perfeksionis. Penulis kadang-kadang terlalu memiliki kesempurnaan. Sempurna itu milik Allah, kan gitu ya. Sehingga apa? Nggak berani. Karena nggak sempurna itu nggak kita beranikan diri untuk melempar media ke media itu.
Apa? Karena kita pengen sempurna. Nah kalau pengen sempurna, ya nggak selesai-selesai. Karena apa? Nggak ada feedback. Tulisan kita nggak dibaca oleh orang, kita nggak dapat feedback penilaian dari orang, maka kita nggak tahu sesempurna apa tulisan kita. Kalau ada kekurangan apa tulisan kita. Itu menjadi apa ya? Kalau dengan dievaluasi orang itu akan mengenang dan itu akan membekas. Bukan berarti membekas nggak lulus lagi enggak, tapi itu akan diingat-ingat terus. Dulu saya kan guru bahasa Indonesia, nggak tahu yang betul sekedar atau sekadar itu baru tahu ketika menjadi editor saya. Yang betul sekadar tulisannya itu baru tahu saya itu. Gimana Pak Fatoni? Saya guru bahasa Indonesia nggak bisa membedakan sekedar sama sekadar itu. Saya cek di kalian ini ya. Oh ya ini gitu yang betul sekadar itu tulisannya. Mau coy kita sekedar itu tentang lidah Jawa. Nah itu jadi itu menancap terus. Nah jadi kita nggak tahu feedback atau pendapat orang lain tentang ketidaksempurnaan kita nggak tahu. Maka ini penyakit. Ini dulu saya dan juga kadang-kadang juga muncul. Nggak asik kan, nggak menarik ya. Pak masukkan ke file dulu saja. Nah ini ya. Yang berikutnya adalah nah itu. Kadang-kadang kan kalau kita sudah masuk ke dalam ranah tata bahasa Bu, itu kadang-kadang banyak orang yang nggak paham. Mempraktekkan atau mempraktekkan. Yang betul kan mempraktekkan karena itu double konsonan PR. Praktikkan tulisannya. Mau coba praktekkan, makanya bukan praktik, bukan praktek. Nah ini kan menjadi ilmu kita gitu. Jadi banyak kalau kita sudah masuk ke dalam penulisan, otomatis tata bahasa itu juga harus ikut. Oke. Yang kedua adalah tidak membuat outline. Outline itu kerangka. Karena kepidian nggak usah kerangka-kerangkaan, nggak usah membuat fondasi kerangkanya dulu. UN kan gitu nih. Padahal kalau kita nggak membuat outline, itu nanti struktur kita loncat-loncat, morat-marit. Pengennya kita bahas judi online, nggak taunya masuk ke bahasan yang lain. Padahal kita mau judi online, nggak taunya bahas yang lain, karena kita tidak membuat outline atau kerangka. Ini penting sekali. Penulis yang sudah terkenal pun masih menggunakan outline itu. Jangan dikira tuh penulis-penulis sudah terkenal itu tidak membuat outline. Nah ini yang penting kita lakukan. Harus kita membuat outline. Jangan malu, jangan takut. Ya, kita harus terbuka bahwa outline sangat penting untuk membuat struktur pembahasan kita lebih terinci. Ya, itu. Penyakit kita yang ketiga adalah memaksakan diri. Kadang-kadang kita ingin memaksakan diri, ingin bergaya yang berbeda. Nggak tahu gaya kita salah gitu. Jadi jangan sampai itu. Maka disinilah yang paling penting adalah kita harus proses bertumbuhnya adalah belajar. Kita harus banyak membaca. Kalau jenengan ingin menulis opini, banyak-banyaklah membaca tulisan opini. Kalau jenengan ingin membuat artikel, banyak-banyaklah membuat tulisan artikel. Banyak-banyaklah membaca tulisan artikel. Kalau jenengan ingin menulis cerpen, banyak-banyaklah membaca cerpen milik orang lain. Iya. Kalau jenengan ingin membuat novel, terus jenengan nggak pernah baca novel, saya yakin tulisan jenengan nggak akan jadi. Jadinya hanya di file saja. Nah, bacaan-bacaan tadi itulah yang memperkaya diri kita, gaya kepenulisan kita, cara membuat wow dalam tulisan kita itu dari situ. Maka jangan kepidian banyak gaya tapi salah. Nah ini yang harus kita hindari. Yang keempat adalah, tadi malas membaca buku. Ini siswa kita disuruh membaca, kita nggak membaca. Nih, iya. Siswa kita suruh membaca, katanya kita nggak suka membaca. Beli buku terus masih langsung dilihat harga. 150 nggak jadi. Iya, itu manusiawi nih, ya. Manusiawi. Jadi, tapi kan tidak harus itu, bisa ke perpustakaan dan sebagainya, atau membaca menggunakan HP kan banyak ya di laman di Google kan banyak. Mau kita baca apa, mau keywordnya apa kan muncul nanti. Jadi harus banyak-banyak membaca. Rasa takut untuk memulai ini. Kalau jenengan tidak dipaksa nggak jadi itu. Kalau jenengan tidak dikumpulkan di sini nggak akan bisa jenengan membuat tulisan seperti tadi. Karena di rumah jenengan adalah labelnya adalah sibuk kelas dewa. Sibuknya kelas dewa. Ya. Jadi memang disinilah ketakutan kita. Rasa takut itu pasti muncul ketika kita memulai. Lah takut inilah kadang-kadang mematikan. Karena saklar kita off-kan, tidak on-kan. Apakah pernah saya lagi? Oh, sering saya itu. Sering saya. Ketika saya ikut lomba PTK ini, PTK di Olimpiade Bandung itu ya, saya memaksakan diri mengerjakan ketika jam 9 malam. Ya paksa, karena apa? Ya harus jadi PTK saya itu. Kalau nggak dipaksa itu ya nggak akan selesai. Ya harus dipaksa, kita harus meluangkan waktu kapan yang tepat untuk bisa menulis dan menghilangkan rasa takut itu. Jadi boleh kita jalan curhat, tanya silakan nanti. Oke. Mood yang berantakan. Penulis pemula kadang-kadang menunggu agar moodnya membaik sebelum menulis. Kalau mood jenengan tidak menulis, tidak moodnya menulis, ya jangan nulis.
Tapi mood itu perlu dicari, bukan ditunggu. Kalau itu nggak ketemu, dicari. Kalau saya moodnya ketika ke toko buku ya toko buku, ketika saya harus membaca dulu ya membaca dulu supaya menstabilkan mood saya. Kalau saya pengen menulis cerpen nggak ada mood, saya baca cerpen orang lain, baca novel, sehingga nanti akan muncul mood. Dialognya kayak apa, deskripsinya kayak apa, narasinya kayak apa, nanti akan ketemu semua. Lah mood itu perlu dicari, tidak perlu ditunggu lama-lama. Jadi inilah yang harus kita lakukan, bagaimana mood itu terus stabil, tidak berantakan. Karena mood itu nanti akan berefek pada rasa tulisan yang jenengan buat. Apakah renyah atau tidak renyah, itu nanti di mood yang berpengaruh. Itu yang keenam. Masih ada 4. Tidak bisa mengatur waktu. Penulis pemula yang menulis hanya untuk mengisi waktu luang, biasanya tidak memiliki waktu khusus untuk menulis. Apakah perlu waktu? Iya. Kadang-kadang kita perlu membuat waktu spesial untuk menulis. Oke, benar. Saya dulu ketika menyelesaikan S2 itu, hari Sabtu Minggu itu waktu saya mengerjakan tugas. Karena bidang sastra budaya, tugasnya betul-betul, maka istri anak saya musikan supaya tidak mengganggu mood saya menulis. Dan anak dan istri mau, sorenya kembali. Minggunya kembali lagi ke rumah orang tua, sore kembali. Karena apa? Saya bilang kalau saya nggak lulus, saya harus bayar sendiri. Karena saya itu S2-nya beasiswa. Kalau nggak lulus saya bayar sendiri. Mau nggak kamu saya fungsikan? Mau, ya udah. Saya pengen Sabtu Minggu saya nulis tugasnya numpuk. Kenapa? Ketika diserahkan di sekolah nggak bisa. Maka saya punya waktu khusus untuk nulis tugas itu. Sama dengan jenengan kalau nulis opini, artikel, apapun harus ada waktu khusus yang jenengan ciptakan sendiri. Mau malam minggu, mau di kafe, mau dengan silakan, monggo. Biasanya nanti akan berpengaruh pada kualitas tulisan kita nanti. Oh iya, monggo. Nah ini yang ke-8 adalah membanding-bandingkan tulisan dengan tulisan orang lain. Ini yang biasanya nggak jadi tulisan itu. Wah tulisan kok akhirnya aku elek. Nah, muncullah image seperti itu. Membanding-bandingkan dengan tulisan orang lain. Tetapi kalau membanding-bandingkan ada bentuk evaluasinya. Oh yang kurang itu ini nggak apa-apa. Saya bagi bentuk evaluasi nggak apa-apa. Oh yang itu seperti ini cara membuka tulisannya. Oh saya dari sini nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar membanding-bandingkan jelek aja, ya kita nggak akan selesai karena nggak ada proses untuk mengevaluasi diri. Ke-9, merasa tulisan paling baik dan benar. Nah ini yang kadang-kadang kita merasa tulisan kita sudah baik, kita sulit untuk membaca ulang. Kita nggak mau membaca ulang karena menganggap sudah perfect, sudah sempurna, kita nggak mau membaca ulang. Padahal kadang-kadang tulisan kita itu juga ada kesalahan struktur dan sebagainya, ada yang salah, paragraf terlalu panjang, itu kadang-kadang muncul ketika kita baca ulang. Nah proses membaca ulang, revisi, mengedit itu adalah harus jenengan lakukan dulu sebelum naskah itu dilempar ke admin atau ke editor yang lain. Jenengan lakukan koreksi. Memang butuh waktu yang lama, tetapi dari proses itu jenengan secara langsung akan belajar secara mandiri. Itu bisa. Yang paling baik itu adalah tulisan yang jenengan kirim sama tulisan yang sudah rilis itu dibandingkan sebenarnya. Kira-kira baikan mana? Kok artinya iki ya? Iya diedit. Nah itu nanti di situ. Jadi apa? Jenengan boleh membandingkan tapi dalam keadaan untuk evaluasi dari yang belum diedit sama sudah diedit oleh editor, apa perbedaannya? Nyambungnya kayak apa? Bagusnya kayak apa? Ini kurangnya apa? Itu nanti jenengan prosesnya lebih cepat. Belajar menulis jadi seperti itu. Itu yang saya lakukan. Jadi naskah awal dan naskah editan saya jejerkan. Bedanya apa ya? Bedanya apa? Bedanya apa? Pembedanya itu, kekurangannya itu menjadi evaluasi kita dan itu menjadi proses belajar yang paling tepat. Ya. Yang terakhir, mengkhawatirkan pendapat orang lain tentang tulisan kita, menganggap orang lain menganggap tulisan kita jelek. Tapi itu kan masih anggapan kita, belum tentu jelek. Ya, karena apa? Belum kita suruh orang membaca, tapi kita sebenarnya pasti dia nanti membaca, komennya masih jelek. Berarti tulisan kita belum kita serahkan kepada dia. Masih anggapan itulah yang kadang-kala mematikan motivasi kita dalam menulis. Kita pengen menulis itu prosesnya apa ya? Terus meningkat. Sekian hari tambah baik lah. Itulah kepedean kita harus dimunculkan lewat apa? Komen dari netizen, komen dari teman. Suruh baca temannya, gimana pendapat kamu? Oh judulnya kurang menarik, oh pembukanya kurang menarik, oh banyak kata yang tipunya banyak, salah tulisnya. Itu nanti dikomenin teman kita nggak apa-apa sebagai bentuk evaluasi kita supaya kita tidak melakukan kesalahan kedua kali. Jadi ini Ibu 10 penyakit yang kadang-kala hidup di diri saya, mungkin jenengan juga yang harus kita sembuhkan. Jenengan ini ke dokter nggak ada obatnya, yang punya obat jenengan sendiri. Jenengan ke dokter spesialis manapun nggak ada obatnya, yang punya obat itu jenengan sendiri. Mau nggak membebaskan diri dari poin yang ke-10 ini? Mau nggak jenengan poin yang ini? Apa? Malas membaca buku. Harus penyakitnya harus disembuhkan sendiri. Oh, saya membaca buku. Memang proses menulis agak lama itu. Tidak instan, bem salah jadi tulisan enggak. Proses menulis agak lama. Seorang novelis itu menulis buku baru itu
itu kadang-kadang 2-3 tahun. Novel 1 dengan novel 2 itu butuh waktu yang lama. Tidak novelis yang terkenal itu tidak setiap bulan membuat novel, enggak. Perlu diendamkan dulu. Sampai Andre Hirata itu loh harus tinggal di kaki gunung Himalaya, menyepikan diri sana untuk nulis novel punya Guru Aini. Itu harus berdiam di kaki gunung Himalaya beberapa bulan. Itu saya baca tulis di webnya itu. Harus tinggal di kaki gunung Himalaya untuk menyelesaikan novel Guru Aini. Jadinya Guru Aini bukan novel bagus sekali bukunya itu. Nah, perlu diendapkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nanti baru jadi novel yang baru. Terus seperti itu. Tidak produktif tiap bulan buat novel, enggak. Diendapkan dulu, terus mencari yang terbaik. Nah, kita pun sama. Proses menulis tidak seperti Bim salah Bim. Ketika mata langsung jadi tulisan, enggak. Tapi proses bertumbuh, proses belajar itu. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan 10 penyakit. Mudah-mudahan kita bisa menyembuhkan sendiri. Ya, mudah-mudahan kehadiran saya bisa sedikitnya menyembuhkan penyakit itu, yang membuka dan bisa menyembuhkan penyakit saya sendiri juga. Karena apa? Saya juga mengalami hal-hal yang dari 10 itu. Dan kita terus semangat dalam menulis. Mudah-mudahan di lain momen, di kesempatan yang berbeda, dengan lebih produktif dan bisa mengembangkan konten-konten yang lebih bagus, yang lebih wow di media-media sosial yang lain. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arif. Luar biasa materinya hari ini, dari siang sampai menjelang petang, matahari terbit sampai sekarang mau menjelang matahari terbenam. Alhamdulillah, ini Ibu tadi mengingatkan kita belum sholat, sehingga sudah pukul 4 kita bisa mengakhiri acara. Sekali lagi kami semua terima kasih Pak Arif ilmunya, semoga sehat-sehat. Harapan kami juga semuanya ibu-ibu nanti bisa langsung praktek ya setelah ini ya. Amin. Memang menulis itu butuh tekad, butuh keberanian. Sama saya dulu juga menulis Pak Arif, berhenti akhirnya. Tapi sekarang ada semangat lagi nulis lagi. Nah seperti itu. Pengalaman saya juga sama. Pernah jam 11-12 itu ngirim berita ke Pak Fatami, aku tuh adiknya benar. Banyak revisi aja. Kok gini ya, revisi lagi, setor lagi ya kayak gitu terus. Nah seperti itu. Tapi akhirnya dari situ dapat pengalaman. Tapi perasaan paling bahagia sebagai penulis itu cuma satu Pak Arif. Berita kita dirilis. Itu senangnya luar biasa ya. Pagi-pagi loh berita saya dimunculkan, itu sudah senang Bapak Ibu. Jadi itu merupakan kebahagiaan kita. Akhirnya dari media online saya pindah nulis praktis, nulis artikel seperti itu. Karena apapun Pak Arif, kalau nulis seperti itu tidak ada editornya, jadi saya bebas terus kirim artikel editor. Kemarin saya nulis di Makan juga di Jawa Pos. Tapi memang banyak sekali apa itu namanya tantangan, karena pastinya diseleksi dari beberapa tulisan itu dari ratusan menjadi puluhan akhirnya dimuat, dan itu menjadi kebanggaan kita sendiri. Tapi yang pasti Ibu, kenapa kita sekarang juga belajar bagaimana kita menulis, bagaimana kita membuat konten dakwah digital, intinya adalah meneruskan dakwah kita ibu-ibu PCA ya. Karena bagaimanapun kita juga ingin nantinya, tidak hanya sekarang, pasti kita juga tidak tahu umur kita sampai berapa, mungkin nanti malam atau besok, sehingga ada karya kita yang ditularkan. Mungkin Pak Arif juga seperti itu cita-citanya, karena ilmu kita di peradaban sampai kapanpun di jejak digital itu tidak akan musnah. Buku kemudian tulisan itu bisa dibaca generasi sekarang dan juga akan datang. Karena 50 tahun lagi generasi kita berubah, zaman berubah, tapi tulisan kita masih ada. Amin ya, semoga nantinya itu menjadi ladang ibadah bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih ibu-ibu semuanya, tetap semangat. Semoga hari ini membawa manfaat buat kita semuanya. Saya selaku MC mohon maaf mungkin ada kesalahan dan juga tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.